SDN Agoboy. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam konteks UPTD SDN Agoboy. Praktik baik ini untuk memenuhi kriteria dalam lomba apresiasi GTK. Penerapan 7 KAIH di UPTD SDN Agoboy gampang-gampang sulit. Ada 3 hal yang menjadi tantangan bagi kami. Yang pertama, kondisi umum masyarakat SOA sebagai masyarakat agraris dengan tipe pekerja keras. Yang kedua, lingkungan belajar dengan sarana yang belum memadai. Yang ketiga, pola hidup dan pola makan yang belum sesuai dengan standar kesehatan. Menghadapi situasi ini, hal yang kami lakukan mengadakan sosialisasi dengan orang tua mengenai penerapan 7 KAIH. Penasaran dengan kegiatan ini? Mari simak video tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi di sekolah ini saya untuk untuk beberapa siswa. Jadi ini yang hari ini diundang ini adalah siswa-siswa yang saya pilih untuk mengikuti menerapkan 7 kebiasaan ini. Jadi saya akan dulu untuk beberapa kelompok. Yang pertama itu Saruna Bahnama yang hadir pada kesempatan ini untuk menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik, untuk Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, tentang berbicara tentang apa saja. Baik, terima kasih meskipun belum terurut secara baik, tapi Bapak Mama sudah tahu. Itu menurut saya sudah satu langkah yang positif, meskipun belum ada sosialisasi dari sekolah, tetapi Bapak Mama sudah tahu tentang 7 kebiasaan itu. Jadi 7 kebiasaan itu yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah dan juga di rumah. Yang pertamanya, Bapak Mama mungkin sharing sedikit pengalaman berkaitan persiapan untuk makanan bekal yang kami pesan selama ini. Bagaimana persiapan Bapak Mama di rumah? Dari ibu yang pertama, bekal yang disiapkan bagaimana? Nasi, sayur, lauk, lauk seperti apa ya? ikan, daging, telur, Ya, baik. buah. Buah, tempe, ya, baik. Perolehan makanan itu Bapak Mama peroleh dari mana? Bapak Mama beli menggunakan uang sendiri atau setiap hari anak itu membawa bekal yang lengkap atau ada sesuatu mereka tidak membawa lengkap? Sekali Sayur saja. Kalau tidak misalnya bawa dengan apa? Sayur. Atau kadang-kadang hanya tempe, kamu atau telur. Mungkin saya mau bertanya lagi ke Bapak Mama, kenapa mereka hanya bawa hanya sayur, bawa hanya tempe? Mungkin hal apa yang membuat mereka tidak bisa membawa menu makan yang lengkap? Saya bisa minta sharing. Mama punya pasar ini. Pas jalan sekolah kadang-kadang mereka mau pergi ke sekolah, mama terlambat masak. Luar biasa. Baik, terima kasih. Silakan. Kadang uang tidak ada mau beli lauk. Berarti mata pencaharian dari orang tua kita ini rata-rata petani. Jadi kalau misalnya hasil panenan baik berarti makannya pasti tapi kalau panenan sudah Sedikit. menipis berarti kualitasnya sayur. Sayur itu Bapak Mama tanam sendiri. Ya, tanam. Terima kasih. Apakah anak-anak di rumah pernah bantu Mama tanam sayur? Pernah sering semangat. Itu 7 kebiasaan yang berapa tadi? Oke. 4. Sekarang yang kelima mereka gemar belajar. Di rumah pernah belajar Bapak Ibu? Waktu belajar mereka tuh kapan sampai kapan? Jam 6 sampai jam 7 malam. Terus aktivitas sabar harap Bapak Mama berkaitan dengan gemar belajar ini, mereka belajar malam hari itu cukup 1 jam karena mereka harus tidur cepat. Dan tidak ada aktivitas yang membantu orang tua. Membantu orang tua seperti bersih dulu kemil, lurus dulu jalan. Mungkin aktivitas yang membantu orang tua itu dibatasi supaya mereka punya waktu khusus untuk belajar. Terus ada ruang khusus Bapak Mama untuk belajar? Tidak ada. Masih gunakan ruangannya Pak? Ruangan yang ada di pertama, ada di dapur, ada nyaman. Iya, bisa belajar. Tapi fasilitas kita belum cukup ya, tapi ada waktu. Ya, ada waktu. Ada waktu, ada waktu. Bermasyarakat? Ya, Itu tuh bermasyarakat. Kegiatan bermasyarakat yang anak-anak kita pernah lakukan sama-sama dengan Mama, misalnya kegiatan apa saja? bersih lingkungan. Bersih lingkungan, bersih. Mereka bermimpi? Ya, Ada yang bersih Pak? ya. Terus di ibadah bersih masalah kita. Terus kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan menolong sesama itu apa yang mereka lakukan? Berbakti, terus misalnya ada kumpul-kumpul, Ya, kumpul beras berencana. kumpul beras untuk
sumbang yang menghadiri itu kita sejalan ya dengan program sekolah ketika ada peserta kemudian itu mama terus kegiatan tidur cepat yang ketujuh itu tidur cepat. Biasanya tidur di rumah itu pukul berapa? Jam 9, setengah 9. Terima kasih waktu yang tepat untuk mereka tidur. Anak Indonesia hebatnya bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Untuk itu sebagai selaku kepala sekolah saya berharap Bapak Mama sudah tahu toh manfaat dari 7 kebiasaan tadi. Saya berharap bisa menerapkan itu di rumah. Saya minta lagi supaya Bapak Mama menyiapkan jadwal kegiatan anak di rumah dan Bapak Mama mengisi jurnal yang saya kirim. Ini berjalan terus mulai sampai kapan saja sampai kegiatan ini harus tetap kita jalani. Untuk peningkatan kita punya mutu pendidikan melalui gerakan 7 kebiasaan. 7 kebiasaan tadi apa tadi? Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Sudah hafal itu nanti bisa terapkan. Perkenalkan, nama saya Kiran dari UPTD SDN Agowoyo. Penasarannya dengan 7 kebiasaan saya di rumah? Yuk, simak videonya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berdoa kepada Tuhan. Selamat siang, kami dari UPTD SDN Agowoyo. Kebiasaan kami tiap hari membawa bekal dari rumah yang disediakan orang tua. Hari ini kami mendapat 1 butir telur ayam yang dibagikan sekolah. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ada anak-anak yang hari ini tidak bawa lauk? Ada. Mana yang tidak ada lauk? Oh, ini tidak ada lauk, tidak ada sayur ya.